Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Salam dan salam sehat untuk kita semua. Kita akan memulai acara pertanyaan pada malam ini. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti acara pertanyaan ini. Sebelum kita memulainya, marilah berdoa dalam hati kita masing-masing. Amin. Kita angkat pujian dari buku Ende nomor 257 ayat 1 dan 2. Jonok debatata udug bemahita lau marsoma tutuhata mijur debatata tutonga-tongata tapahohom marohata sombama debata di benua gijang naso halopoan jonok debatata suru-suruana doma dukap di jolona habadiyahona di papuji-puji dohot edena umuli hitabe sasude sai gir-gir rohata mangoloi tuhata. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, bimbing dan kuatkanlah kami dengan roh-Mu, agar kami mendengar dan menerima firman-Mu. Teguhkanlah firman-Mu di dalam hati kami, supaya kami menjadi baru dan kudus. Tolonglah kami, agar kami percaya kepada anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, dan memperoleh hidup yang kekal. Amin. Kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat nomor 427 ayat 3. Ku suka menuturkan cerita mulia, setiap ku ulangi bertambah manisnya. Ku suka menuturkan
yang besar, dan yang belum percaya supaya mendengar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Firman Tuhan yang menjadi epistel pada pertanyaan kita saat ini tertulis di dalam kitab Yeremia 22 ayat 1 sampai 9. Beginilah firman Tuhan. Pergilah ke istana Raja Yehuda dan sampaikanlah di sana firman ini. Katakanlah, dengarlah firman Tuhan, hai Raja Yehuda yang duduk di atas tahta Daud. Engkau, pegawai-pegawaimu dan rakyatmu yang masuk melalui pintu-pintu gerbang ini. Beginilah firman Tuhan, lakukan keadilan dan kebenaran, lepaskanlah dari tangan pemerasnya orang yang dirampas haknya. Janganlah engkau menindas, dan janganlah engkau memperlakukan orang asing, yatim, dan janda dengan keras. Dan janganlah engkau menumpahkan darah orang yang tak bersalah di tempat ini. Sebab jika kamu sungguh-sungguh melakukan semuanya itu, maka melalui pintu-pintu gerbang istana ini akan berarak masuk raja-raja yang akan duduk di atas tahta Daud dengan mengendarai kereta dan kuda. Mereka itu pegawai-pegawainya dan rakyatnya. Tetapi jika kamu tidak mendengar perkataan-perkataan ini, maka aku sudah bersumpah demi diriku, demikianlah firman Tuhan, bahwa istana ini akan menjadi reruntuhan. Sebab beginilah firman Tuhan mengenai keluarga Raja Yehuda. Engkau seperti Gilead bagiku, seperti puncak gunung Libanon. Namun pastilah aku akan membuat engkau menjadi padang gurun, menjadi kota yang tidak didiami orang. Aku akan menetapkan pemusnah-pemusnah terhadap engkau, masing-masing dengan senjatanya. Mereka akan menebang pohon aras pilihanmu dan mencampakkannya ke dalam api. Dan apabila banyak bangsa melewati kota ini, maka mereka akan berkata seorang kepada yang lain, mengapakah Tuhan melakukan seperti itu kepada kota yang besar ini? Orang akan menjawab, oleh karena mereka telah melupakan perjanjian Tuhan Allah mereka dan telah sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita naikkan pujian dari buku ND nomor 723 ayat 1. Tujolom o Tuhan sahat madirikon make ma au hong bar tulomo molodang o Tuhan maringanan di au dirikon dang marar kabei tumpogos pedison manang sonang tahe marsigatung tuho sasude holako hui utondang bedirikon togu matu nature. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa di surga untuk kasih dan setia Tuhan menyertai kami dari pagi hingga sampai pada malam hari ini. Saat ini kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Berfirmanlah Engkau ya Bapa, karena kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam Yesus Kristus
kami mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan dalam pertanyaan kita malam hari ini, yaitu yang tertulis di dalam Injil Matius pasal 23 ayat 23 sampai dengan 28. Matius 23 ayat 23 sampai dengan 28, demikian firman Tuhan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasi, adas manis dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Hai kamu pemimpin-pemimpin buta, nyamuk kamu tapiskan dari dalam minumanmu, tetapi unta yang di dalamnya kamu telan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab cawan dan pinggan kamu bersihkan sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Hai orang Farisi yang buta, bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan pelbagai jenis kotoran. Demikian jugalah kamu, di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, berbicara tentang persembahan, maka persembahan yang terbaik untuk Tuhan itulah yang seharusnya kita persembahkan sebagai ungkapan rasa syukur kita atas pemeliharaan kasih Tuhan dalam hidup kita. Persembahan yang kita berikan seharusnya bukanlah sesuatu yang untuk disombongkan, atau persembahan itu bukan bertujuan untuk menyucikan harta yang ada pada kita. Nats kita ini merupakan kritikan Tuhan Yesus yang sangat keras yang ditujukan terhadap para ahli Taurat dan orang-orang Farisi, oleh karena kemunafikan yang mereka tunjukkan. Mereka menuntut orang-orang lain dan mereka juga melakukan untuk memberi persembahan persepuluhan. Bahkan mereka menikmatinya. Dan pada saat yang sama mereka bertindak tidak benar, tidak adil dan tidak jujur serta penuh dengan kemunafikan. Artinya di satu sisi mereka melakukan ritual dari keagamaan dengan memberikan berbagai macam persembahan dan perpuluhan. Tapi di waktu bersamaan mereka melakukan ketidakadilan, ketidakjujuran dan penuh dengan kemunafikan. Sikap orang-orang Farisi dan ahli Taurat yang sedemikian ini diibaratkan oleh Tuhan Yesus seperti cawan dan pinggan yang bersih di sisi luarnya tetapi kotor di dalam. Seperti orang yang menyingkirkan nyamuk dalam minumannya karena takut terminum, tetapi justru unta yang ditelan. Juga seperti kuburan yang dilabur dengan cat putih di luar, sementara di dalamnya berisi tulang belulang. Kecaman Tuhan Yesus terhadap mereka ini selalu diawali dengan ucapan celakalah. Kalau kita perhatikan ada beberapa kali dikatakan dalam nats kita ini, celakalah.
hendak menekankan terhadap mereka saat itu bahwa dengan sikap dan cara mereka yang sedemikian rupa, maka mereka akan celaka. Kritikan Tuhan Yesus ini hendak memberitahukan kepada mereka saat itu dan juga kepada kita saat sekarang ini bahwa betapa Tuhan tidak menyukai kemunafikan dan kepalsuan dalam kehidupan orang yang percaya kepadanya. Sikap munafik adalah sikap yang sangat salah. Dan ini akan mendatangkan murka Allah. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat seperti memakai topeng atau tidak menunjukkan sikap yang sebenarnya, tetapi mereka bersandiwara semacam pencitraan diri. Perkataan mereka berbeda dengan perbuatannya. Mereka hanya bersih sebelah luarnya saja supaya terlihat baik atau terlihat benar oleh orang lain. Padahal di balik penampilan lainnya tersebut terkandung maksud jahat yang hanya mementingkan dirinya sendiri serta mencari keuntungan untuknya pribadi. Peringatan dan kritikan yang keras dari Yesus dalam nas ini juga mengingatkan kita supaya setiap kita dapat menjaga sikap dan perilaku kita di hadapan Tuhan. Jangan pelihara hidup dalam kemunafikan. Karena bagi Tuhan yang terpenting bukan sekedar masalah memberikan persembahan, tetapi hidup yang berlaku benar, adil, dan tidak ada noda kemunafikan itu jauh lebih penting. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, di saat sekarang ini banyak sekali orang yang percaya pada Kristus tetapi masih hidup dalam kemunafikan. Sebagian besar orang-orang Kristen memakai topeng kerohanian, seperti hidup dalam kesempurnaan, tetapi kenyataannya masih sangat jauh dari standar Allah. Mungkin kita bisa menipu sesama kita manusia dengan cara hidup yang sedemikian. Tetapi kita tidak mungkin dapat menipu Allah sebab Dia sangat maha tahu tentang diri kita dan apa yang ada di dalam hati kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita perlu mengintrospeksi diri kita masing-masing. Jangan-jangan kita adalah pemakai-pemakai topeng kerohanian tersebut. Jika iya demikian, marilah kita berubah, mari kita bertobat. Dengan segala kerendahan hati kita, bukakan dan buanglah topeng tersebut. Tak perlu takut dan ragu, kalaupun kita memiliki kekurangan atau kecacatan dalam rohani kita. Yang terpenting kita mau berubah. Tuhan akan menerima kita sebagaimana adanya. Jangan sampai kita menjadi celaka hanya karena bertahan dalam kesombongan rohani kita. Tetapi datanglah dengan rendah hati kepada Tuhan. Itu jauh lebih baik dan memang itu yang Tuhan inginkan dari kita. Oleh sebab itu, peliharalah sikap hidupmu dalam kebenaran, dalam keadilan, dalam kejujuran, dan buanglah segala kemunafikan dari kehidupan kita, karena itulah hidup yang disukai Tuhan dan yang Tuhan inginkan dari setiap kita anak-anaknya yang percaya kepadanya. Mari kita singkirkan kesombongan rohani, kita buka, kita buang
topeng-topeng kerohanian kita, dan kita hidup di dalam keadilan, kebenaran, dan kejujuran. Amin. Kita berdoa. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih Bapa di surga. Kalau pada malam hari ini Tuhan masih mengajarkan kami melalui firman-Mu, yang mengingatkan kami akan sikap hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah setiap kami anak-anak-Mu ini menyingkirkan kemunafikan dari sikap hidup kami. Dan kami mau menyingkap topeng-topeng kerohanian. Biarlah kami mau hidup di dalam keadilan, kejujuran, dan kebenaran di hadapan Tuhan. Bapa, mampukan kami agar setiap kami mampu hidup di dalam kasih-Mu, hidup yang berkenan di hadapan Tuhan, seperti apa yang Tuhan inginkan melalui firman-Mu. Biarlah kami masing-masing belajar mengintrospeksi diri kami, agar kami juga mau bertobat, memperbaiki sikap hidup yang tidak benar, agar hari lepas hari kami semakin hidup benar di hadapan Tuhan, karena tuntunan Roh Kudus-Mu yang mengajarkan kami. Terima kasih Bapa, biarlah firman-Mu ini menjadi kekuatan bagi kami untuk menjalani hari-hari kehidupan kami. Kami juga berdoa untuk waktu-waktu yang Tuhan masih anugerahkan bagi kami. Walaupun dalam setiap waktu kami juga bertemu dengan tantangan kehidupan kami. Terutama di masa-masa pandemi ini, di mana begitu banyak jemaat Tuhan juga yang terpapar oleh COVID-19 ini. Bapa di surga, kami memohon dengan penuh kerendahan hati, Tuhan kiranya Engkau menyembuhkan saudara-saudara kami yang terpapar COVID-19, baik yang di rumah sakit maupun yang sedang melaksanakan isolasi mandiri di rumahnya masing-masing. Tuhan menghibur saudara-saudara kami yang berduka karena orang-orang yang mereka kasihi dari tengah-tengah keluarga Tuhan panggil karena penyakit COVID-19. Kami yakin dan percaya Engkau akan memampukan kami menjaga setiap kesehatan kami juga, serta kami mau taat kepada peraturan kesehatan yang harus kami lakukan setiap harinya di masa-masa pandemi ini. Kuatkan dan mampukan kami Tuhan untuk menghadapi perjalanan kehidupan kami ini. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan selalu bersama-sama dengan kami. Kami serahkan tubuh, roh, dan jiwa kami pada satu malam ini hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Ketika kami berbaring di tempat kami masing-masing, Tuhan jagailah kami. Kiranya naungan sayap kasih-Mu memberi damai sejahtera bagi kami, agar kami dapat melewati malam yang gelap, sehingga kami dapat bertemu dengan pagi yang cerah yang Tuhan masih anugerahkan bagi kami. Terima kasih Bapa di surga. Dengarkan doa permohonan kami ini. Kabulkanlah seturut dengan kehendak-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 453 ayat 1. Yesus kawan yang sejati bagi kita yang lemah. Tiap hal boleh dibawa dalam doa padanya. Betapa kita susah dan percuma berlelah bila kurang pasrah diri dalam doa padanya.
Kita satukan hati kita, kita berdoa syafaat, kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa yang kami kenal di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur karena kasih dan sayang Tuhan yang terus kami rasakan dan alami dalam kehidupan kami. Teristimewa pada malam hari ini, kami masih diberi kesempatan melakukan ibadah pertanggiangan di rumah kami masing-masing untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan terlebih lagi Bapa, kami bersyukur dalam persekutuan kami saat ini. Kami sudah mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Kiranya apa yang sudah kami dengar saat ini tidak akan berlalu dengan sia-sia, tapi boleh menjadi terang dan pelita bagi jalan kehidupan kami. Buat hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu, kiranya terus Tuhan berkati, baik keluarganya ataupun dalam pelayanannya. Bapa, kami berdoa juga buat setiap jemaat-Mu. Semoga Tuhan saja yang memelihara dan menjaga kehidupan mereka di setiap usaha, pekerjaan, dan pergumulan yang mereka hadapi. Biarlah Tuhan campur tangan di dalamnya, sehingga mereka boleh melewati pergumulan mereka dengan pertolongan Tuhan saja. Kami juga memohon saat ini ya Tuhan, untuk memberikan berkat dan kuasa-Mu bagi gereja-Mu ini, supaya hanya Roh Kudus saja yang melingkupi gereja ini, sehingga semua program-program gereja kami boleh berlangsung seturut kehendak Tuhan. Dan bagi hamba-hamba-Mu yang melayani, boleh terus memberikan pelayanan yang terbaik untuk-Mu. Bapa, Engkau tahu pergumulan yang umat-Mu hadapi saat ini, di mana kami kini hidup berdampingan dengan wabah virus COVID-19. Ketakutan dan kekhawatiran selalu menghantui hari-hari kami, di mana virus COVID-19 ini telah menghancurkan tatanan kehidupan masyarakat dan menghancurkan roda perekonomian rakyat. Juga telah banyak korban jiwa, Tuhan. Duka ada di mana-mana. Dengan segala kerendahan hati kami memohon, jikalau boleh, enyahkanlah wabah COVID-19 dari muka bumi ini, Tuhan. Krisis ini sungguh menyulitkan dan membuat kami tidak berdaya. Tetapi Tuhan, mungkin rasa tidak berdaya adalah cara terbaik yang Tuhan berikan, mengingatkan kami untuk selalu berdoa dalam keyakinan dan percaya bahwa Tuhan masih memegang kendali atas dunia ini. Biarlah keyakinan dan kepercayaan kami ini Tuhan membawa keselamatan dan kesembuhan bagi jiwa-jiwa lemah yang saat ini berharap untuk Tuhan pulihkan. Kami yakin ya Tuhan, dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, tiada yang mustahil bagi-Mu. Hanya dengan firman-Mu, Engkau sanggup menyahkan virus ini. Bapa kami yang di surga, kami adalah anak-anak-Mu yang penuh dosa. Kami mohon, ampuni segala dosa dan pelanggaran kami, agar kami layak disebut anak-anak-Mu. Dengar dan kabulkanlah doa dan permohonan kami ini Bapa, sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 720 ayat 1 sampai dengan 2 dan kita mengumpulkan persembahan. Pilih Yesus dong hati.
mate mangolu di hongoluku rodi ajalhu Jesus diho au mate mangolu. Arga ditobus tondiki nama tedo ibana ngoluku huban upani lau mangoloi hatana di hongoluku rodi ajalhu Jesus diho ahau mate mangolu di hongoluku rodi ajalhu Jesus diho ahau mate mangolu. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. 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 Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih. Tuhan memberkati.